Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, puji syukur pimpinan yang telah Tuhan berikan bagi kita masing-masing pada saat ini. Kita bersyukur karena Tuhan menjaga sehingga kita dapat mengikuti renungan kita hari ini dengan baik. Saudara-saudara, mari berdoa. Bapa di surga, kami berdoa pada saat ini. Ampuni dosa kesalahan kami, agar kami benar layak di hadirat Tuhan sehingga kami dapat memahami firman-Mu renungan ini dengan baik. Dalam nama Yesus, amin. Judul firman Tuhan kita pada saat ini adalah si pendek. Judul renungan kita adalah si pendek. Dan ayat renungan pula di dalam Galatia 6 ayat 11. Lihatlah bagaimana besarnya huruf-huruf yang kutuliskan kepadamu dengan tanganku sendiri. Saudara-saudara, nama Paulus ialah sebuah nama yang hebat dan paling mudah dikaitkan dengan Rasul Paulus yang terkenal dan sangat berjaya, yang telah berkhotbah di banyak benua dan menuliskan banyak surat yang telah dia menulis banyak surat penting dalam Perjanjian Baru. Ramai orang tidak tahu nama sebenar Paulus bermaksud rendah hati atau pendek. Satu nama yang sangat baik. Kalau kita perhatikan dengan kata rendah hati, ini adalah hal yang sangat-sangat baik bagi Paulus, karena dia seorang yang dapat menyampaikan firman Tuhan bagaimanapun. Ini secara langsung berbeda dengan nama awalnya sebelum dia bertobat. Paulus telah dinamakan sebagai Saulus semasa dia dilahirkan. Oleh sebab dia berasal dari suku Benyamin, ibu bapanya telah memberi nama dia yang paling terkenal dalam suku mereka, Saulus. Saulus telah membesar dengan banyak anugerah dan kebanggaan. Dia menjadi dengan pantas, dia maju dengan pantas, dan sehingga kedudukan teratas dalam kelas. Dia pikir dia tahu segala-galanya, tetapi dia tidak tahu tentang Yesus yang telah dianiaya. Ketika dia jatuh daripada kudanya yang tinggi dalam perjalanan ke Damsyik, hidupnya telah berubah selama-lamanya. Saudara-saudara, dalam kehidupan kita setiap hari, kita tidak tahu apa yang terjadi. Kita tidak mengetahui bagaimana besoknya. Tetapi apa yang kita harus lakukan adalah kita harus bersiap dalam menghadapi. Jadi, daripada diambil bekerja oleh pihak berkuasa tertinggi negara, dia kini telah mempunyai pekerjaan. Daripada matanya boleh melihat dengan tajam, dia kini separuh buta sepanjang hayat karena kemuliaan yang telah dilihatnya. Dan daripada nama Saulus yang hebat, dia kini telah diberi nama baru, Paulus atau si pendek atau rendah hati. Apabila Paulus masuk ke dalam bilik, dia tidak kelihatan begitu menarik. Dia pendek, tersandung, dan tidak menonjol dalam apa-apapun. Saat dia menerima Yesus dalam hidupnya, saat dia menerima Tuhan dalam hidupnya, apa yang terjadi? Dia akhirnya dengan kerendahan hati terus melaksanakan pelayanannya. Kita pada saat ini dikatakan juga terus dapat melaksanakan hal-hal rendah hati. Seringkali Paulus memohon bantuan orang lain untuk menulis surat-surat karena penglihatan yang sangat menyukarkan dia menulis surat. Ketika dia menulis surat kepada Galatia, Paulus mau menyatakan dengan jelas bahwa surat ini adalah daripadanya. Jadi dia menulis dengan huruf-huruf besar, sama seperti yang dilakukan oleh anak-anak tadikah, karena matanya sudah tidak kelihatan. Tetapi kita lihat di dalam renungan ini, keinginan yang Paulus lakukan adalah dia dapat menulis surat tentang kebenaran Tuhan. Jika Paulus yang mempunyai pelbagai kecacatan boleh mengambil masa dan usaha untuk menulis kepada orang-orang yang dia ambil berat, tidakkah kita juga harus mengambil masa dan usaha untuk mengekalkan hubungan rohani dengan orang-orang sekeliling kita?
Kalau Paulus dapat menulis surat, dia sampaikan kepada setiap jemaat. Walaupun matanya sudah kabur, tapi dia menulis. Kita pada saat ini, bagaimanapun kita, apa yang sudah kita lakukan? Bagaimana kita melaksanakan pelayanan kita kepada orang di luar sana? Marilah kita kekalkan hal-hal kerohanian dengan orang sekeliling kita. Semoga kita diinspirasi oleh contoh Paulus. Buat satu senarai, ambil masa untuk menulis, maka orang lain akan diberkati. Mari kita ambil senarai apa yang dapat kita lakukan bagi nama-nama yang kita ingin sampaikan. Kita berdoa bagi mereka, serahkan mereka kepada Tuhan. Semoga firman Tuhan pada hari ini menjadi satu kekuatan nasihat bagi kita. Mari berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa di surga, terpujilah Engkau, Allah yang penuh kasih dan termulia, karena Engkau adalah Allah yang baik, sehingga memberikan kami segala nasihat melalui firman Tuhan dengan baik juga. Terima kasih Tuhan karena Engkau sudah mendengar doa ini. Terima kasih Tuhan karena Engkau sudah memimpin dan menjaga kami. Inilah doa kami, berkati hari ini apapun kami laksanakan. Dalam nama Yesus Tuhan, amin.